Hai semuanya, gue Raisya dan selamat datang di video gue. Kali ini gue ingin berbagi 5 tips untuk belajar bahasa Jerman di Swiss dan juga berdasarkan pengalaman pribadi gue sendiri. So, nonton video ini terus sampai habis ya. Tips yang pertama, dalami terlebih dahulu bahasa Jerman lo. Loh, tapi kan emang mau belajar bahasa Jerman. Iya, bahasa Jerman, tapi maksudnya itu Hochdeutsch. Nah, dari kalian pasti kan udah ada yang tahu kalau di Swiss, di bagian daerah bahasa Jerman itu mereka tuh tidak menggunakan Hochdeutsch saja, tapi juga Schweizerdeutsch yang sebenarnya Swiss Jerman sebagai bahasa ibu mereka, dan Hochdeutsch itu atau bahasa Jerman sebenarnya merupakan bahasa kedua mereka atau bahasa resmi mereka. Jadi kalau misalnya lu sampai Swiss itu dan mau belajar bahasa Jerman, langsung yang dipelajari itu Hochdeutsch-nya, bukan Schweizerdeutsch-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya lu belajar bahasa Schweizerdeutsch dulu terus baru ke Hochdeutsch yang ada, lo pasti akan mengalami kesulitan ketika mempelajari bahasa Jerman atau Hochdeutsch itu. Dulu waktu gue mau daftar kursus bahasa Jerman itu, gue inget banget orang di bagian pendaftaran bahasa Jermannya itu atau untuk kursusnya itu bilang ke gue, oke, mulai saat ini kamu hanya boleh menggunakan bahasa Jerman. Jadi nonton TV, ngobrol, atau apapun itu harus dalam bahasa Jerman atau Hochdeutsch, tidak boleh dalam bahasa Swiss Jerman ataupun bahasa Inggris. Dan gue dulu waktu di kursus itu, gue ada temen kursus dari Itali, dia tuh sampai ke Swiss itu langsung belajar bahasa Swiss Jerman, dan ketika dia mengikuti pembelajaran kursus itu dia kebingungan sendiri gitu, kenapa jadi kayak nggak mengerti kenapa ini tuh begini, kenapa itu tuh begitu dalam Hochdeutsch gitu, padahal emang udah seperti itu. Dan untuk baca dia juga mengalami kesulitan karena sudah terbiasa dengan bahasa Swiss Jerman itu. Yang kedua, cari tempat kursus yang emang cocok untuk lo. Di Swiss itu ada berbagai macam kursus bahasa Jerman, dari yang murah sampai yang mahal, tetapi juga tentu kualitasnya berbeda ya. Contohnya ada ECAP, Alemania, Migroschule, Benedictschule, ataupun Goethe Institut, dan lain-lain. Di setiap kota itu juga berbeda-beda. Kadang ada yang hanya kursus bahasa Jermannya itu cuma ada di kota besar saja, seperti Luzern, Zurich, Bern, Basel. Kalau gue dulu belajar bahasa Jermannya itu di Benedictschule di Luzern, gue ambil kelas yang intensif. Nah, apa bedanya kelas intensif dan kelas yang biasa? Kalau setahu gue, kelas yang biasa itu mereka untuk levelnya itu kayak dibagi. Untuk A1 itu ada A1A, A1B, untuk level A2 itu kayak A2A, 2B, dan seterusnya. Nah, kalau yang untuk gue waktu itu intensif, kelasnya itu jadi A1 hanya ada A1 aja, A2 itu hanya A2 saja, dan sampai seterusnya. Dan waktunya itu juga berbeda. Untuk kelas gue waktu itu sampai C1 itu dia jadi setiap level itu hanya 10 minggu. Kecuali untuk C2 itu membutuhkan waktu 6 bulan. Jadi ingat, pemilihan tempat kursus itu sangat penting. Tip yang ketiga, lo harus tahu bahasa Jerman lo itu butuhnya sampai level atau Stufe berapa. Ini merupakan salah satu yang penting dari yang penting. Loh, kok bingung ya? Jadi gini, ini tuh kayak sesuai dengan goal lu di Swiss tuh lu mau ngapain. Contohnya, menurut gua untuk menjadi ibu rumah tangga di Swiss itu untuk level bahasanya sudah cukup sampai A2 atau B1. Untuk bekerja seperti di kafe, restoran, bar, dan lain-lainnya itu antara B1 sampai B2. Tapi juga tergantung pekerjaan apa yang dimiliki itu ya. Untuk SMP, SMA, atau lere itu sampai B2 sudah cukup. Dan untuk kuliah itu antara C1 sampai C2, dan itu juga tergantung untuk bidang studi yang mau lo pelajari itu apa. Kalau gue sendiri waktu itu kursusnya sampai C1, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 tahun. Jadi jangan lupa untuk cari tahu level atau Stufe bahasa yang lo butuhkan di Swiss itu sampai berapa. Karena di Swiss itu semuanya sangat ketat, dan bahasa itu salah satu yang sangat diutamakan juga di Swiss.
Yang keempat, jangan takut ngomong, salah biarin, yang penting gas terus. Tapi aku tuh bukan takut, aku itu malu. Malu takut itu sama aja tahu. Aduh. Banyak dari kita yang takut mempraktekkan atau bicara langsung bahasa asing itu dalam kehidupan sehari-hari kita, yang malah hanya akan menghambat kemampuan kita untuk menguasai bahasa asing tersebut. Kalau salah juga tidak apa-apa, orang sini pasti mengerti dong kalau lu tuh sedang mempelajari bahasa ini, dan justru mereka akan mengapresiasi usaha lo karena mereka tahu belajar bahasa baru itu tidak semudah itu. Atau misalnya kalau lu nanya sesuatu gitu, terus mereka menjawabnya dalam bahasa Schweizerdeutsch gitu, bahasa Swiss Jerman. Terus lo jangan langsung kayak, aduh panik, gugup, down, gue nggak tahu nih gue harus apa. Jangan. Justru lo bilang aja, oh sorry, gue nggak ngerti bahasa Swiss Jerman. Bisa nggak menjelaskannya dalam bahasa Hochdeutsch? Contohnya, Entschuldigung, ich verstehe leider keine Schweizerdeutsch. Können Sie bitte das auf Hochdeutsch erklären? Oh ya, sicher, sicher. Atau misalnya setelah pulang kursus, lo nongkrong bareng sama teman kursus lu, atau lu lagi kayak kumpul di sebuah acara sama orang-orang Swiss gitu. Usahakan ngobrol pakai bahasa Jerman, jangan malu, jangan takut. Ngobrol aja gitu, langsung lepas, bertukar pikiran, dan dijamin ini pasti akan sangat membantu lo dalam menguasai bahasa Jerman. Tips yang terakhir, jangan lupa untuk mengasah kemampuan pendengaran lo untuk aksen Jerman. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak, kalau sebenarnya aksen Jerman dan aksen Swiss itu sama sekali tidak sama, dan juga untuk aksen orang Swiss yang lagi ngomong bahasa Hochdeutsch juga itu beda, mereka tetap menggunakan aksen Swiss mereka. Jadi itu sekarang jadi kekurangan gue sih sebenarnya. Gue dulu kurang melatih pendengaran gue untuk aksen bahasa Jerman, jadinya sekarang terkadang kalau misalnya gue lagi ngobrol sama orang Jerman gitu, gue sedikit sulit mengerti apa yang sedang mereka bicarakan karena aksennya itu loh. Apalagi terkadang gue suka bingung kalau misalnya orang Jermannya itu aksen mereka itu kental banget. Contoh untuk perbedaan aksennya itu untuk kata di bawah ini. Untuk kata ini itu menggunakan yang huruf G di akhirannya. Kalau untuk orang Jerman itu mereka pelafalan untuk kata seperti ini, G-nya itu mereka seperti tidak dibaca, seperti dilepas saja atau seperti huruf H gitu. Contohnya itu begini loh, gue pakai Google Translate di HP. Lustig. Lustig. Nah, sedangkan untuk orang Swissnya itu G-nya itu mereka baca bener-bener G. Lustig. Lustig. Beda kan? Untuk kata yang kedua itu yang menggunakan CH di belakangnya, contohnya kata ini, artinya aku, saya. Kalau dalam aksen Jerman itu mereka juga menyebutnya seperti dilepas juga. Nih ya, contohnya seperti ini. Ih. Nah, kalau untuk aksen Swiss itu mereka itu seperti kayak apa, kayak ada sesuatu di tenggorokannya gitu loh, kayak orang lagi sakit tenggorokan aja, lagi batuk, susah ngomongnya kayak gini loh. Gue juga nggak begitu mahir sih untuk menyebutkannya dalam aksen Swiss. Jadi gini, ih gitu loh, kayak mereka pakai kayak kesel gimana gitu. Contoh yang terakhir, yang ketiga itu untuk pelafalan huruf R. Nah, kalau untuk aksen Jerman itu mereka menyebutkan huruf R-nya itu seperti kayak lewat tenggorokan kita, di tenggorokan. Contohnya seperti ini. Ada kucing gue. Nah, kalau untuk orang Swiss itu mereka bilang R-nya itu bener-bener jelas R, kayak orang kita aja gimana, kayak di ujung lidah mereka menyebutkannya R. Gue inget banget dulu waktu gue masih di tempat kursus itu, guru kursus gue bilang gue punya untuk aksen R-nya itu bener-bener aksen Swiss katanya. Ya iyalah kan orang Indonesia juga ngomong R-nya kan sama kayak gitu.
Nah, kenapa memahami aksen Jerman ini penting? Karena untuk tes itu biasanya untuk bagian listening pendengaran itu kebanyakan mereka menggunakan aksen Jerman. Walaupun sebenarnya gue yakin guru lo pasti nggak akan kasih tahu, hey, ulangan listening kali ini akan menggunakan aksen Jerman ya. Enggak, mereka pasti nggak akan ngasih tahu. Mereka cuma bilang, oh pendengaran, tes pendengaran soal ini paling. Nah, jadi itu tadi kelima tips mempelajari bahasa Jerman di Swiss. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like, dan share videonya ke siapapun itu, ke bokap, nyokap, saudara, sepupu, teman, sahabat, siapapun itu. Jangan patah semangat untuk mempelajari bahasa Jermannya, lanjutin terus pokoknya, oke? So, see you in the next video. Bye!